Alhamdulillah Sami'il Basir wa bi'izzalah wa muqim al-asarat ahasha bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada wa huwa al-alim al-khabir wa ashhadu an la ilaha illallah bil-haqqi siwahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhan nasu taqullaha ta'ala haqqa tuqatih wastashhidu daiman wa abadan muraqabatan Allahi lakum wahdahu min al-dhunubi wal ma'asi bis-sirri wal alam. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kata-kata dan bahasa yang kami mulaikan di waktu ini kecuali budaya persatuan yang terkenal di dalam kehadiran kita alhamdulillah hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada Tuhan melalui kami sendiri menghadiri hadirin Allah. Topik terwasiat khususnya untuk kehidupan dan pada umumnya kepada kita sekalian agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artinya imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Di dalam kitab Risalah Musyairiyah karya seorang ulama besar yang cerdas dari wara, yakni Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Busayri. Dalam kitabnya tersebut beliau mencatat banyak ulama-ulama besar dalam bidang tasawuf, di antaranya Syekh Hatim Al-Hasan. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Hatim bin Al-Hasan. Beliau merupakan tokoh guru besar Syekh Hasan, murid Syekh Syakib Al-Balad, dan merupakan guru dari Ahmad bin Khardawi. Syekh Hatim wafat pada tahun 237 Hijriah. Syekh Hatim mendapat julukan Al-A'sam yang artinya yang tuli, bukan karena beliau tidak bisa mendengar, tetapi pernah suatu hari beliau berpura-pura tuli karena untuk menjaga kehormatan seorang wanita, sehingga ia mendapat julukan Al-A'sam yang berarti yang tuli. Kata Imam Busayri dalam kitabnya tersebut, Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah pernah bercerita bahwa seorang wanita pernah datang kepada Syekh Hatim Al-A'sam. Ia bermaksud menyanyikan sesuatu kepada Syekh Hatim. Namun pada saat ia mengutarakan pertanyaan kepada Syekh Hatim, wanita tersebut tak sengaja keluar angin, kalau bahasa kita mah kentut. Ia pun merasa sangat malu dan salah tingkah melihat keadaan wanita tersebut. Syekh Hatim berinisiatif untuk berpura-pura tuli, seolah-olah tidak mendengar suara kentut, dan ia berkata, irfa'i sautaki, keraskan suaramu. Mendengar perkataan Syekh Hatim, wanita tersebut merasa senang karena menganggap Syekh Hatim tidak mendengar suara kentutnya.
Sejak saat itulah ia dijuluki dengan Al-A'sam, hakim yang sulit. Syekh Hatim Al-A'sam adalah seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas maka akan keluar mutiara ilmu dari dalam hatinya melalui mulutnya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Faidul Qadir karya Syekh Zainuddin Al-Malawi, man akhlasa arba'ina yawman su'arat yanabil hikmati min qalbi ala lisanihi. Siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka tampak mata air hikmah dari hatinya keluar melalui lidahnya. Di antara mutiara hikmah Syekh Hatim Al-A'sam yang ditulis oleh Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, ma min samain illa wa syaitan yaquluni maza ta'kulu wa maza talbasu wa aina taskunu fa aqulu lahu aqulu al-mauta wa albasu kafana wa askunu al-qabra. Tidaklah waktu pagi datang kecuali setan bertanya kepadaku dengan beberapa pertanyaan. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu pakai? Dan di mana kamu akan tinggal? Lalu aku jawab, aku akan makan kematian, memakai kain kafan dan tinggal di liang kubur. Maksudnya beliau selalu berusaha untuk mengingat kematian dan selalu berusaha siap dijemput oleh kematian. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, aksiru hikmah dinil ladzat maut. Perbanyak olehmu yang mengingat menganjurkan kelezatan, yaitu kematian. Syekh Hatim juga pernah ditanya, ala tastahi, faqala astahi afiyata yaumin ilal laili, wa qala alaysatil ayamu kulluha afiyatan, wa qala inna afiyata yaumin alla a'siyallaha fihi. Tidakkah kamu menginginkan sesuatu? Lalu aku menjawab, aku ingin sehat dari pagi hingga malam. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, bukankah kamu seharian dalam keadaan sehat? Aku menjawab, sehat menurutku adalah tidak melakukan dosa dari pagi hingga malam. Jadi menurut beliau orang sehat itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi orang yang sehat semaksimal mungkin, yaitu berusaha tidak berbuat dosa. Ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran yang mulia, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi fa in taba wa nasa'a wa astaghfara sukila qalbuhu. Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya akan bening kembali. Jadi kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Maka supaya bersih kita dari dosa, maka kita harus istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beristighfar dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu bersemangat dan berjuang dengan semua tenaga untuk tidak berdosa. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsal mawa'id syafi'a kalamu mata takhwa alaihi khafiya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi tadilun ta'alun a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.